قالوا آمنا برب العالمين. Wa mahabbatuhum syartul iman. Mencintai para malaikat syarat sahnya iman. Kalau mau imannya sah di hadapan mata Allah, maka wajib mencintai para malaikat. Kalau tidak mencintai malaikat, tidak sah imannya. Sudah? Wa bughdhuhum kufrun. Yang murka, benci, tidak menyukai malaikat, maka kafir. Mencintai malaikat syarah sah iman, membenci malaikat kafir. Tidak boleh membenci malaikat, apalagi kalau tidak percaya. Membenci saja tidak boleh. Hah? Bughdhuhum wa bughdhuhum kafir, kufrun. Tidak boleh. Tapi saya tetap cinta Allah, enggak boleh. Tetap cinta Nabi, kafir. Cinta Quran, dibilang kafir. Enggak boleh ngeyel. Makanya bab akidah itu nggak boleh main-main. Lampunya cuma dua, merah dan hijau, nggak ada lampu kuning. Lampu hijau artinya boleh diterobos, lampu merah stop di situ, jangan main-main. Kalau anda nggak percaya Nabi, percaya Allah, kafir. Tapi percaya Allah tetap kafir. Begitu juga percaya Allah dan Nabi, nggak percaya malaikat, kafir. Tapi percaya Allah, kafir tetap. Yakin kepada Al-Quran, gak yakin kepada Nabi, kafir. Yakin kepada Al-Quran, gak yakin kepada hadis, kafir. Sudah, semua harus termasuk. Satu hilang, kafir. Semua unsur ini gak boleh main-main, harus ada semuanya. Ada berapa unsur tersebut? Ada 6 kan dalam rukun iman. Gak boleh dipilah-pilih suka-suka, gak boleh. Orang beriman kepada Allah harus beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran harus beriman kepada hadis Nabi. Ini ada orang, dia percaya Al-Quran tapi nggak percaya hadis Nabi. Ada yang begitu, bergelar ustadz pula. La haula wala quwata illa billah. Hah? Nah, jangan ente ini suka aja. Sudah ya? Nggak boleh. Ini hati-hati teman-teman, karena ini zamannya zaman fitnah. Hati-hati, nggak boleh. Hati-hati. Ini urusan akidah, bukan urusan fikih, bukan urusan macam-macam. Kalau fikih masih ada dosa-dosanya, tapi nggak sampai. Kalau urusan ini nggak bisa main-main. Hati-hati sekali. Nggak ada gunanya kita hidup kaya raya segala macam, enak makan, enak tidur, ya nggak ada gunanya kalau kita kafir. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau tidak saya pulang. Sudah? Ya silakan. Nah, ini pertanyaan yang berat ini. Para ulama mengatakan bahwa tugas penyampaian wahyu malaikat Jibril itu sudah selesai. Apa hakikat tugasnya sekarang itu? Tidak ada pemahaman yang utuh, karena memang sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi bukan berarti malaikat Jibril kemudian jadi pensiun. Nah, jangan dipahami begitu ya. Tentu malaikat itu selalu punya tugas. Tapi hakikatnya seperti apa hanya Allah yang tahu. Para ulama juga berbeda pendapat. Tadi saya katakan kan, malaikat itu bahkan malaikat Jibril itu masuk ke dalam cahaya itu dalam sehari 370 kali kan? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu tadi ya. Ada ya? Itu bagian-bagian yang lain yang kita sudah diceritakan oleh sebagian ulama. Hakikatnya seperti apa yang lainnya kita wallahu alam, kita tidak tahu secara persis. Tapi bukan berarti beliau pensiun. Nah itu kita tahu. Masa pimpinan malaikat pensiun? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuma bagian wahyu yang menjadi ketetapan yang sangat tinggi, tugas yang sangat besar yang diemban oleh malaikat Jibril itu sudah selesai setelah selesainya Rasulullah SAW. Sudah selesai. Karena tidak ada lagi wahyu. Ya, kalau ada orang mengatakan aku menerima wahyu hari ini, datang malaikat Jibril, bos, malaikat Jibril udah nggak ngasih wahyu, itu dapat dari siapa? Wahyudi jangan. Wahyu juga ya. Wahyu juga. Tidak ada lagi. Hanya yang stopnya wahyu, bukan yang lain. Yang lain yang pasti kan diantara tugas malaikat itu kan zikir dan bertasbih. Itu juga tugas. Nah, itu juga tugas. Jadi bukan berarti kemudian tidak turun wahyu lantas. Cuma kenapa itu yang utama? Karena itu menghubungkan antara Allah dengan hambanya. Dan tugas itu dibebankan oleh malaikat yang
saling utama, yaitu malaikat Jibril yang oleh sebagian ulama disebut sebagai pimpinan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, saya kira itu saja dari teman-teman, dari saya ya. Malam ini kita bicara tentang malaikat. Hakikatnya begini, saya ulang sedikit lagi. Ketika kita bercerita tentang malaikat, kita tahu ini bagian dari pokok akidah kita. Jadi semua pemahaman tentang malaikat itu tidaklah kita bicarakan kecuali apa yang sudah ada sanad keilmuannya dan juga dalilnya. Yang kedua, terlepas dari kemahabesaran bentuk penciptaan para malaikat, maka bukan itu yang menyebabkan kemudian kita timbul rasa kekaguman. Kekaguman kita bukan pada bentuk penciptaan malaikat, kepada yang zat yang menciptakan malaikat. Kita tidak pernah kagum kepada hasil, tapi kepada yang mengkreasikannya. Maka kekaguman kita kepada malaikat harusnya menambah keyakinan kita kepada zat yang menciptakan malaikat. Paham maksud saya ya? Dan yang terakhir, yang paling penting, bahwa apapun tugas malaikat yang Allah bebankan, kita diwajib dipercaya. Wajib bagi kita percaya bahwa ada makhluk Allah di luar sana yang dia tidak kita sebut punya ayah dan punya bapak, tidaklah kemudian menikah, tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidaklah kemudian dia makan dan minum, dia tidak tidur, dia tidak punya nafsu, dia tidak punya kecenderungan seksual. Dia selalu melakukan semua apa yang Allah perintahkan kepada dia. Tak pernah sekalipun dia terlambat dalam melaksanakan perintah Allah. Tak pernah pula dia tertidur ataupun lalai terhadap perintah Allah. Tidak pernah. Itulah malaikat. Mencintai mereka menjadi syarat sah bagi keimanan seorang mukmin. Tidak mencintai mereka, bahkan sebaliknya membenci mereka, itu alamat kafir. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.